tengah gemerlapnya gedung pencakar langit Hong Kong, kota yang menjadi simbol kemajuan ekonomi Asia, terdapat sebuah anomali. Sebuah lubang hitam yang menolak untuk disentuh oleh modernitas. Bukan sekedar pemukiman kumuh. Ini adalah satu-satunya tempat di bumi di mana hukum negara berhenti bekerja. Polisi tidak berani masuk. Pemerintah menutup mata, dan peta dunia seolah menghapusnya dari peradaban. Tempat ini bernama Kowloon Walled City, sebuah monumen kegilaan arsitektur seluas tidak lebih dari beberapa lapangan sepak bola. Namun, dijejali oleh lebih dari 33.000 manusia, menjadikannya tempat dengan kepadatan penduduk paling ekstrim yang pernah tercatat dalam sejarah umat manusia. Bagaimana bisa sebuah negara membiarkan monster sebesar ini tumbuh di halaman belakang rumah mereka sendiri? Jawabannya adalah birokrasi yang membusuk. Akibat perjanjian sejarah yang rumit antara Inggris dan Tiongkok, daratan sekecil ini tidak diakui oleh siapapun. Inggris menolak mengurusnya, dan Tiongkok lepas tangan. Hasilnya, ia menjadi sebuah negara di dalam negara. Sebuah rahim raksasa bagi mereka yang terbuang, para pelarian, dan mafia. Selamat datang di Haknam, kota kegelapan. Melihat Kowloon adalah melihat kematian dari segala aturan tata kota. Di tempat ini, tidak ada arsitek, tidak ada cetak biru, tidak ada izin mendirikan bangunan. Gedung-gedung dibangun begitu saja, bertumpuk secara sporadis layaknya balok yang disusun oleh tangan orang gila. Tikus-tikus sebesar kucing berkeliaran bebas di tumpukan sampah yang membusuk di sudut-sudut gang. Bau anyir daging dari tempat pemotongan babi ilegal bercampur dengan asap dupa dari kuil-kuil kecil yang terselip di balik tembok basah. Bagi jiwa-jiwa malang yang tersesat di labirin ini, teknologi dunia luar tidak lagi berguna. Satu-satunya hal yang memandu langkah di tengah kegelapan hanyalah pendaran lampu neon murahan yang pada akhirnya menuntun mereka pada sisi tergelap dari umat manusia. Ketika hukum negara lenyap, kekosongan itu akan selalu diisi oleh entitas yang lebih buas. Di dalam raksasa beton ini, predator itu adalah sindikat mafia paling ditakuti di daratan Asia. Mereka bukan sekedar preman jalanan. Mereka adalah pemerintah bayangan. Merekalah yang memungut pajak, mengatur pasokan air yang kotor, dan memutuskan siapa yang berhak hidup atau mati di dalam labirin. Di bawah kekuasaan sindikat ini, batas antara kepolosan dan kejahatan terhapus sepenuhnya. Pabrik candu, rumah bordil, dan kasino bawah tanah beroperasi secara terbuka. Seringkali hanya dipisahkan oleh satu dinding tipis dari sebuah taman kanak-kanak. Pekerja seks menjajakan diri di anak tangga yang sama, tempat anak-anak berlarian menuju sekolah darurat. Pabrik mie yang menyuplai restoran mewah di luar kota berproduksi tepat di sebelah tumpukan sampah yang membusuk. Di kota kegelapan ini, ketidaknormalan adalah rutinitas. Moralitas tidak memiliki ruang untuk bernapas. Namun, ironi paling mengerikan dari tempat ini bukanlah keberadaan para pembunuh atau bandar narkoba, melainkan barisan klinik medis dan dokter gigi gelap yang membelah jalanan utama kota. Karena wilayah ini tidak tersentuh oleh hukum medis manapun, ratusan dokter tanpa lisensi atau mereka yang izin prakteknya dicabut akibat malapraktik melarikan diri ke tempat ini. Mereka membuka klinik dengan peralatan seadanya, tanpa obat bius yang layak, tanpa kebersihan. Tang berkarat dan noda darah yang mengering di lantai beton adalah pemandangan biasa.
Sebuah ironi yang menyayat hati terjadi setiap hari. Warga kota modern yang hidup di luar tembok rela menembus gelap dan berbahayanya lorong ini hanya demi harga cabut gigi yang murah. Kesehatan dan nyawa dipertaruhkan demi beberapa keping koin. Di tempat ini, batas antara dokter yang menyembuhkan dan tukang jagal yang memutilasi menjadi sangat kabur. Klinik-klinik berdarah itu adalah bukti paling nyata tentang betapa murahnya harga nyawa di balik tembok ini. Namun, kengerian medis tersebut hanyalah satu kepingan kecil dari penderitaan yang lebih masif. Untuk menghidupkan sebuah monster beton dengan puluhan ribu penghuni di dalamnya, dibutuhkan lebih dari sekedar darah. Dibutuhkan energi. Dan di tempat yang tak tersentuh negara, energi itu didapatkan dengan cara merampas. Untuk menyalakan lampu neon redup dan mesin-mesin pabrik, penduduk harus mencuri aliran listrik dari jalanan utama di luar tembok. Jaringan kabel ilegal ditarik secara paksa, melilit setiap balkon dan dinding beton yang lembab, layaknya urat nadi sintetis yang membengkak. Percikan api dari kabel korsleting adalah pemandangan biasa. Kebakaran menjadi teror yang mengintai setiap malam. Tetapi bagi mereka, kegelapan total jauh lebih menakutkan daripada api. Lalu, ada dahaga yang harus dipuaskan. Di tempat ini, air bersih bukanlah hak asasi, melainkan komoditas yang dikendalikan oleh para penguasa lorong. Sindikat menggali puluhan sumur ilegal jauh di bawah fondasi kota, menyedot air tanah, dan memompanya ke tangki-tangki karatan di atap gedung. Setiap tetes air yang mengalir ke bilik-bilik sempit memiliki harga yang harus dibayar kepada pemerintah bayangan ini. Sebuah kota tanpa hukum tidak bisa berdiri selamanya menantang perputaran sejarah. Selama puluhan tahun, tempat ini menjadi duri dalam diplomasi. Sebuah wilayah abu-abu yang tak ingin diurus oleh Inggris maupun Tiongkok. Namun, seiring semakin dekatnya tahun 1997, masa di mana Hong Kong harus diserahkan kembali kepada Tiongkok, keberadaan labirin kumuh ini tidak bisa lagi ditoleransi. Bagi kedua belah pihak pemerintah, wilayah yang dikuasai mafia ini adalah sebuah aib tata kota yang harus segera dihapus sebelum penyerahan kekuasaan terjadi. Pada tanggal 14 Januari 1987, keputusan mutlak akhirnya dijatuhkan. Pemerintah Hong Kong secara resmi mengumumkan rencana untuk meratakan seluruh bangunan kota ini hingga tak bersisa. Pemerintah menggelontorkan kompensasi finansial yang besar untuk memindahkan puluhan ribu warganya. Namun, sejarah tidak bisa dibeli dengan mudah. Banyak penduduk yang melakukan penolakan keras. Mereka berdemonstrasi dan menolak untuk mengosongkan bilik-bilik sempit tempat mereka bernaung. Setelah proses evakuasi paksa yang panjang, pembongkaran besar-besaran dimulai pada bulan Maret 1993. Selama lebih dari setahun, alat berat merobohkan kompleks arsitektur paling padat di bumi ini sepotong demi sepotong, hingga kota ini resmi rata dengan tanah. Kemudian, pada akhir tahun 1995, di atas hamparan reruntuhan tersebut, pemerintah membangun sebuah taman tradisional yang sangat hijau dan sunyi. Seolah sejarah berusaha mengubur mimpi buruk tata kota masa lalu itu dalam-dalam.